Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man barang siapa qara'a membaca bil ayatain, dengan dua ayat, min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, berarti dari amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Membaca dua ayat tadi, fi lailatin, pada suatu malam. Malam ini dihitung ketika masuk waktu maghrib, itu sudah dianggap waktu malam. Kafatahu, maka dua ayat tersebut sudah cukup baginya. Muttafaqun alaih, atau ini diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Jadi kalau seseorang ini membaca waktu malam setelah sholat maghrib dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai terakhir, maka dua ayat tersebut sudah cukup baginya. Sudah cukup baginya ini, ulama mengatakan dia akan dilindungi dari sesuatu yang dibenci. Yang dibencikan banyak, kesusahan, masalah-masalah, kecelakaan, musibah, ataupun hal-hal yang lainnya. Jika itu dibenci, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dua ayat tersebut sudah cukup baginya mendapatkan pahala sholat malam, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka ayat tersebut akan memberinya pahala sholat malam. Jadi kalau dia sebelum tidur tidak sholat dulu, tengah malam dia tidak sholat, ataupun dia tidak tahajud, tapi seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat tersebut. Namun bukan berarti karena kita sudah membaca itu kita tidak tahajud. Ini salah juga. Karena walaupun membaca dua ayat ini atau akhir surat Al-Baqarah, dia mendapatkan pahala sholat malam, namun berbeda pahalanya dengan orang yang mengerjakan sholat malamnya itu sendiri. Jadi tetap kerjakan juga sholat tahajudnya. Jangan merasa cukup dengan membaca dua ayat ini. Cuman untuk berjaga-jaga kita istiqomahkan membaca ayat ini, sehingga kita pun mendapatkan pahala sholat malam kalau kita tertinggal, kalau kita ketiduran. An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan secara marfu' juga, jika dua ayat ini dibacakan di sebuah rumah, maka rumahnya ini tidak akan didekati setan selama 3 hari. Kalau kita istiqomah, maka rumah kita tidak akan didekati oleh setan selama-lamanya. Jadi gak akan ada tuh namanya kesurupan, kemasukan jin. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hal seperti itu. Maka bagi perempuan-perempuan, baca ini di rumahnya, sehingga rumahnya terbebas dari syaitan. Wallahu a'lam.